Selamat datang kembali di channel Bar71. Saya akan mengulas cerita film India lagi, berjudul Faalu. Faalu adalah sebuah film aksi komedi Tamil yang dirilis tahun 2015, dibintangi oleh Silambarasan, Hansika Motwani, dan Santanam. Faalu adalah seorang pemuda yang jenaka dan suka membuat ulah. Faalu memiliki seorang sahabat bernama Kartik. Kartik selalu mendukungnya dalam perbuatan kocaknya. Faalu jatuh cinta pada seorang gadis cantik bernama Priya. Gadis itu pernah dia lihat dalam bis dan Priya selalu muncul dalam ingatannya. Faalu terkejut mengetahui bahwa Priya akan menikah dengan seorang pria kaya yang bernama Anbu. Namun, Faalu tidak menyerah dan mencoba untuk merebut hati Priya dengan berbagai cara lucu. Bagaimana kisah lengkapnya, mari kita mengulasnya. Faalu tinggal bersama ayah dan ibu serta seorang adik perempuannya. Pagi itu Faalu akan pergi untuk wawancara kerja di kantor tempat kerja Kartik. Sementara itu terlihat Priya sedang berjalan menuju bis sambil menggendong kelinci piaraannya. Saat dalam bis, Priya menjadi marah dan turun dari bis. Karena seorang laki-laki mengendus bau tubuhnya yang harum dari belakang. Priya turun dari bis untuk menunggu bis yang lain. Saat akan naik bis, handphone Priya berbunyi. Priya menerima telepon. Setelah menelpon, handphonenya diletakkan begitu saja. Priya mengambil kelincinya dan naik bis. Bersamaan Faalu tiba di situ juga. Dia menatap Priya di dalam bis dan terpana dengan kecantikan Priya. Faalu jatuh cinta pada pandangan pertama. Faalu naik bajai pergi ke kantor Kartik. Sayangnya Faalu tidak diterima bekerja karena gaya bicaranya yang kocak. Akhirnya dia diusir dari ruangan bos. Kartik juga dipecat karena telah merekomendasikan Faalu untuk bekerja di situ. Saat di halte, Faalu mendengar panggilan telepon dan dia melihat handphone tanpa pemilik tergeletak di situ. Faalu menerima telepon dari HP itu. Ternyata Priya yang menelpon karena HP itu miliknya dan tertinggal di situ. Priya bilang bahwa dia menunggu di halte Tambaram. Dia meminta tolong Faalu untuk mengantar HP-nya ke situ. Telepon terputus karena HP-nya kehabisan baterai. Saat Faalu akan pergi, Kartik datang dengan muka masam karena dia dimarahi bos di tempat kerjanya. Dampak dari merekomendasikan Faalu untuk bekerja di kantornya. Faalu mengajak Kartik agar mereka berdua pergi ke halte Tambaran. Dalam perjalanan mereka ditahan polisi karena tidak memakai helm. Polisi itu mengambil Rp100 milik Kartik dan menyuruh mereka pergi. Karena Priya dan temannya menunggu terlalu lama, akhirnya mereka pergi juga. Faalu dan Kartik tidak menemukan mereka di halte itu. Terlihat Priya sedang sedih karena kehilangan handphonenya. Dia sedih karena HP itu adalah pemberian dari ayahnya. Tidak diduga Faalu menelpon dan Priya sangat gembira karena itu. Priya marah karena menganggap Faalu sengaja memutuskan panggilan telepon. Dia tidak tahu bahwa HP-nya kehabisan baterai. Faalu mengajak Priya bertemu di Spencer Plaza jam 10 pagi, agar dia dapat mengembalikan HP Priya. Setelah menelpon, Faalu pergi untuk tidur. Saat akan tidur, Faalu kembali membayangkan gadis cantik yang dia lihat dalam bis. Dia tidur sambil tersenyum. Faalu telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia tidak tahu bahwa gadis yang sedang dia hayalkan adalah gadis pemilik HP. Keesokan harinya, Faalu akan mencuci kakinya di sumur. Dia melihat adiknya sedang menangis. Dari penjelasan ibunya diketahui adiknya menangis karena digoda 4 laki-laki nakal di dekat sekolahnya. Adiknya berharap Faalu akan pergi menghajar 4 pria itu. Tetapi Faalu menanggapinya biasa-biasa saja. Adiknya marah karena dia menganggap Faalu tidak sayang padanya. Adik Faalu ditelepon temannya dan diberitahu bahwa Faalu datang ke sekolah dan menghajar pria-pria berandal itu. Dia sangat senang dan langsung ke sekolah untuk melihatnya. Faalu dalam perjalanan ke Spencer Plaza untuk bertemu pemilik HP. Saat di lampu merah dia melihat Priya, tiba-tiba Priya ditabrak bajai dan pingsan.
Fa'alu dengan cepat menyelamatkan pria dan membawanya ke rumah sakit. Pria sedang ditangani tenaga medis, Fa'alu terlihat sangat khawatir. Dokter keluar dan bilang pria tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Fa'alu disuruh membayar Rp1.100 sebagai biaya perawatan. Dia tidak memiliki uang sebanyak itu, akhirnya, HP milik pria dia gadai untuk membayar biaya rumah sakit. Fa'alu menjenguk pria di kamar tempat pria dirawat, tetapi pria belum sadar dari pingsannya. Fa'alu menemani pria sebentar, tetapi karena dia ditelepon polisi untuk mengambil sepeda motornya yang tertinggal di lampu merah, terpaksa dia harus pergi. Sayangnya, pada saat Fa'alu kembali, pria sudah pulang dijemput temannya. Fa'alu setiap siang mengantar makanan untuk ayahnya. Ayahnya bekerja sebagai masinis kereta api. Saat Fa'alu akan pulang, dia melihat anting-anting yang tersangkut di bajunya, ternyata itu milik pria. Anting itu tersangkut saat mereka tabrakan. Fa'alu pergi untuk mencari orangnya namun sudah tidak ada di situ. Besoknya Fa'alu dan temannya kembali ke situ dengan harapan bertemu pria. Fa'alu melihat pria dan mereka kemudian mengejarnya. Terlihat pria di tempat parkiran sepeda motor. Fa'alu bilang, "Lihat dia gadisku," mereka hanya menatap pria dari jauh. Pria akan berdoa di kuil. Mereka mencari cara agar Fa'alu bisa mendekati pria. Kartik menarik kalung teman mereka dan memberikan kepada Fa'alu. Kalung itu menjadi alasan seakan-akan itu milik pria yang jatuh saat kecelakaan. Saat Fa'alu bilang, itu kalung pria yang jatuh saat kecelakaan, pria sadar, itu cara Fa'alu untuk mendekatinya, karena kalung milik pria tidak jatuh. Pria hanya tersenyum, mereka akhirnya berkenalan kemudian berpisah. Fa'alu pergi dan menemui pria lagi. Dia mulai melakukan pendekatan untuk cintanya. Tas pria dicopet, spontan pencopet itu dikejar Fa'alu, akhirnya Fa'alu menemukan tempat mangkal pencopet itu dengan teman-temannya. Nice name. Fa'alu meminta tas itu tetapi mereka tidak mau memberikannya. Malah dengan sengaja mereka mengambil uang dari tas pria. Mereka mengeluh karena tas itu hanya berisi Rp200 saja. Fa'alu menawarkan memberi mereka Rp2.000. Mendengar Rp2.000, pimpinan copet yang sedang makan berdiri dan menghampiri Fa'alu. Fa'alu bilang, jika gadisnya datang, mereka pura-pura berkelahi dan dia akan membayar mereka Rp2.000. Pria tiba di tempat itu dan perkelahian pura-pura dimulai. Pria awalnya terlihat senang, karena Fa'alu menghajar kawanan copet itu, namun akhirnya, aksi bohong mereka ketahuan. Fraud. Pria melihat pada pantulan cermin, Fa'alu pura-pura memukul pencopet itu. Pria marah-marah dan bilang, "Kamu penipu." Pria pun pergi. Besoknya, Fa'alu bertemu pria lagi. Pria masih marah dan tidak mau bicara dengan Fa'alu. Fa'alu bilang, dia hanya berusaha untuk membuat pria terkesan. Pria bertanya, apa yang menyebabkan sehingga kamu mau membuat aku terkesan? Akhirnya, Fa'alu berterus terang bahwa dia mencintai pria. I love you. Pria terkejut dan diam sejenak sambil menatap Fa'alu. Pria bilang, kamu pergi dan mengejar gadis yang lain, jangan aku. Pria pun pergi. Pagi harinya, terlihat ibu, ayah dan adik Fa'alu membangunkan dia dari tidurnya. Fa'alu agak terkejut karena itu. Mereka memberondongnya dengan pertanyaan tentang gadis yang memberikan pesan marah-marah pada HP Fa'alu. Mereka berpikir Fa'alu sudah punya pacar dan mereka sedang bertengkar. Fa'alu akhirnya menceritakan kejadian yang dia alami, termasuk HP yang dia gadai. Ayahnya menyuruh ibunya mengambil uang untuk menebus HP yang dia gadai, dan dikembalikan pada pemiliknya. Fa'alu menelpon pria untuk mengatur pertemuan, agar dia bisa mengembalikan HP pria. Pria marah-marah, karena hampir 1 bulan barulah dia dihubungi.
Singkat cerita, mereka bertemu di Remy MOL. Saat bertemu mereka berdua sangat terkejut. Faalu menjelaskan mengapa HP-nya baru dikembalikan. Pria sangat berterima kasih untuk semua itu. இந்த ஃபோன் எனக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு தெரியும். Kartik datang, Faalu mengenalkan Kartik kepada pria. Pria pamit untuk pergi. Saat pria akan pergi, Faalu mengingatkan tentang pernyataan cintanya. Akhirnya pria berterus terang bahwa dia telah dijodohkan dengan anak pamannya, dan pria tidak keberatan terhadap perjodohan itu. Faalu meminta maaf, tanpa dia tahu, dia sudah menembak pria. Dia berharap mereka tetap akan menjadi teman. Pria setuju jika mereka hanya menjadi teman dan dia pun pergi. Kartik bilang kepada Faalu, kaca mobil teman mereka dipecahkan oleh beberapa pekerja di pasar. Tetapi mereka tidak mau menggantinya. Faalu mengajak mereka pergi ke pasar, tempat preman-preman itu bekerja. Faalu bicara baik-baik, tetapi mereka marah-marah dan seorang dari mereka mendorong Faalu. Mereka hampir berkelahi. Saat Faalu akan pergi, dia melepas kepala ikat pinggang milik Kartik dan melempar kaca mobil di situ, sampai pecah. Bos mereka keluar dan terlihat akan marah, tetapi karena Faalu menjelaskan masalahnya, pria itu memberikan ganti rugi, dan bilang, akan memotong gaji anak buahnya. Dia menyuruh Faalu dan teman-temannya pergi. Anak buahnya dengan terpaksa memberikan uang itu kepada Faalu. Besoknya saat di stasiun kereta api, Faalu menelpon pria, meminta agar mereka bertemu besok. Tetapi karena pria besok ada ujian, pria menolaknya. Faalu tidak kalah strategi. Dia pergi bertemu dengan teman-temannya, mereka menyusun rencana, agar besok, Faalu bisa mengantar pria ke kampus. Mereka berencana, meletakkan paku di jalan agar ban motor pria pecah. Alhasil, ban motor pria pecah dan akhirnya Faalu mengantar pria ke kampus. Faalu terlihat senang karena itu. Saat di kampus ayah pria menelpon dan meminta, agar pria segera menikah dengan Anbu tunangannya. Karena Anbu sudah tidak sabar untuk segera menikah. Pria keberatan karena dia masih ingin kuliah, dia berharap setelah selesai kuliah barulah dia menikah. Ayahnya menyuruh pria bicara langsung dengan Anbu. Saat ujian, pria tidak dapat berkonsentrasi, karena terganggu dengan telepon ayahnya. Gundah di hatinya hilang, saat melihat tingkah lucu Faalu yang menyogok satpam, agar dia diizinkan tetap berada di kampus pria. Setelah pulang kuliah, pria menceritakan apa yang ayahnya katakan, dan meminta Faalu mengantar dia menemui Anbu. Wajah Faalu terlihat berubah tidak nyaman. Tetapi, dia tetap mengantar pria juga. Faalu menjadi sangat terkejut, karena ternyata, laki-laki yang ditemui pria adalah orang yang dianggap Faalu jahat. Pria bertemu Anbu bertanya apakah ayah pria mengatakan sesuatu? Anbu melanjutkan, dia telah meminta, agar ayah pria segera mengatur waktu pernikahan mereka. Spontan pria menjawab, saya meminta waktu lagi, karena saya masih ujian. இல்ல அன்பு, எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும். Jawaban pria membuat Anbu terlihat tidak senang. Sementara di luar, Faalu menelpon Kartik dan Faalu menginformasikan siapa sebenarnya yang akan menikah dengan pria. Kartik terlihat terkejut. Dia bertanya kepada Faalu, apakah kamu takut? Faalu tertawa dan bilang, saya makin bersemangat untuk mendapatkan cinta pria. Anbu dengan terpaksa memberikan waktu 10 hari sampai pria selesai ujian. Dengan wajah yang terlihat tegang, dia menyuruh pria pulang. Ini adalah situasi di rumah Faalu. Faalu memasang alarm agar dia bangun pagi dan bisa menemui pria. Alarm itu cukup mengganggu orang rumah, tetapi hasilnya, Faalu yang tidak biasanya bangun pagi segera bangun dan bergegas mandi. Faalu dengan gaya khasnya, ternyata pergi dengan Kartik ke kuil. Mengapa dia ke sana? Karena pria juga ada di kuil. Faalu menggunakan kesempatan itu untuk bertemu dengan pria. Dia akhirnya berjalan dengan pria dan menyuruh Kartik untuk pergi. Kartik kesal tetapi tetap pergi juga. Faalu kemudian melancarkan pujian-pujian gombalnya kepada pria. Pria hanya menanggapi dengan senyum. Pria katakan, besok dia akan menghadiri acara pernikahan temannya di Vijaya Ses Mall. Faalu berbohong bahwa itu juga pernikahan temannya. Dia berbohong agar bisa datang juga ke sana.
Akhirnya mereka berpisah. Singkat cerita, Faalu dan Kartik pergi ke acara pernikahan yang mereka sama sekali tidak tahu siapakah pengantinnya. Mereka masuk dan tidak mengenal satu orang pun di sana. Mereka kemudian berpencar untuk mencari keberadaan pria. Kartik melihat seorang gadis, dan gadis itu terlihat menyukainya. Kartik memberi kode agar mereka berdua bertemu langsung. Sayangnya gaya bicara gadis itu membuat Kartik tidak menyukainya. Kartik dan Faalu bertemu di balkon gedung itu. Dari atas, Faalu melihat pria baru datang, dia memberi kode kepada Kartik untuk melihat ke sana. Faalu hanya menatap pria dari jauh sambil menikmati kecantikan pria. Tidak diduga, pria melihat Faalu lewat CCTV. Mereka tidak bisa menghindar dan akhirnya menemui pria. Faalu mengatakan bahwa pengantin pria adalah temannya. Mendengar itu pria langsung mengajak mereka menemui pengantin. Faalu kelabakan, Kartik menghindar dan pergi. Saat di depan pengantin, Faalu berakting dan melakukan siasat agar tidak ketahuan. Untunglah siasatnya berhasil dan dia selamat. Suatu waktu, Faalu dan pria bertemu di stasiun kereta api. Seorang anak buah Anbu melihat mereka, dia menelpon bosnya melaporkan hal itu. Anbu perintahkan anak buahnya menghajar Faalu. Mereka menahan Faalu dan bilang, Anbu yang menyuruh mereka. Faalu terlihat tenang-tenang saja. Karena di situ banyak orang, Faalu mengajak mereka pergi ke tempat sepi. Mereka masuk sebuah ruangan, mengeluarkan orang-orang dari sana, mengunci pintu, dan berencana menghajar Faalu. Mereka memprovokasi emosi Faalu tetapi dia tetap tenang-tenang saja. Akhirnya satu persatu mereka dihajar oleh Faalu. Pria yang awalnya khawatir, menjadi tersenyum melihat Faalu baik-baik saja. Banyak lagi dari anak buah Anbu datang, tetapi Faalu kembali menghajar mereka semua. Faalu mengejar seorang anak buah Anbu, tetapi dihalangi Anbu. Faalu katakan bahwa anak buah Anbu yang mencari masalah. Mereka membelah diri dan katakan, Faalu mengganggu pria, namun pria membantahnya dengan mengatakan, Faalu adalah temannya. Walau Anbu masih terlihat marah, akhirnya dia pergi dari situ juga. Saat Anbu pergi, pria memuji Faalu, dia terlihat mulai menyukai Faalu. Faalu sedang bersama teman-temannya. Seorang teman Faalu datang dan melaporkan, dia diputuskan pacarnya, karena dia hanya mengendarai sepeda, sedangkan pria yang melamar pacarnya mengendarai mobil. Dia meminta bantuan Faalu untuk memberikan pengertian kepada pacarnya itu. Faalu awalnya cuek saja. Tetapi, setelah mendengar bahwa gadis itu kuliah di kampus yang sama dengan pria, dia menjadi bersemangat untuk pergi. Beberapa saat kemudian pria datang, mereka saling menyapa. Faalu katakan, mereka datang ke kampus pria karena dia akan menyelesaikan masalah temannya dengan seorang gadis. Saat mereka sedang bicara, muncul gadis itu. Pria menjadi takut karena gadis itu adalah senior di kampusnya. Faalu menyuruh pria bersembunyi sambil melihat apa yang akan dia lakukan. Faalu menghentikan gadis itu dan menyampaikan sederetan kalimat yang ternyata berhasil membuat gadis itu mulai berpikir ulang untuk memilih temannya sebagai pacar, bukan pria pemilik mobil. Semua yang dikatakan Faalu telah membuat pria menjadi terkesan. Faalu menyuruh temannya memegang tangan gadis itu dan bilang, "Aku mencintaimu." Dia melakukan seperti yang dikatakan Faalu dan akhirnya mereka bersatu lagi. Pria terlihat menyukai apa yang dilakukan Faalu. Benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Pria katakan, "Haruskah aku memberitahumu sesuatu?" Kata pria, "Laki-laki akan disukai ketika kami wanita melihatnya berulang-ulang kali. Tetapi pria sepertimu akan disukai wanita hanya dengan sekali pandang." Faalu pura-pura malu mendengar kata-kata pria. Kesempatan itu digunakan Faalu untuk mengajak pria nonton film di bioskop. Awalnya pria keberatan, tetapi Faalu katakan ada 3 tiket dan mereka akan nonton bertiga. Akhirnya pria setuju untuk pergi nonton. Saat di bioskop, lagi-lagi Faalu memainkan aksinya, sehingga tanpa disadari, pria akhirnya duduk dekat dengan dia. Saat pulang Faalu melihat Anbu di bioskop juga, rupanya Anbu terus memata-matai mereka berdua. Anbu memberikan sedikit kata-kata peringatan kepada Faalu lewat sebuah cerita rakyat, setelah itu dia pergi. Faalu pulang ke rumah setelah nonton bioskop. Terlihat ibu, ayah dan adiknya sedang menunggu dia.
Adiknya berdiri untuk pergi tidur. Fa'alu masuk dan ibunya menyuruh dia mengambil sebuah foto dekat televisi. Foto seorang gadis yang akan dijodohkan dengan dia. Fa'alu terlihat tidak senang, dia bilang dia sedang menyukai seorang gadis. Ayahnya bertanya siapa gadis itu, Fa'alu menjawab pertanyaan ayahnya dengan terbata-bata. Ayahnya perintahkan agar Fa'alu membawa gadis itu ke rumah mereka. Saat Fa'alu sedang makan, pria menelpon. Kesempatan itu dipakai Fa'alu untuk mengundang pria ke rumahnya, dengan alasan, besok adiknya berulang tahun. Pria meminta, acaranya jangan terlalu larut malam, takutnya pintu asrama ditutup. Fa'alu pulang dengan membawa sebuah kotak, sambil mencari adiknya. Dia menyerahkan kotak itu kepada adiknya. Ternyata kotak itu berisi gaun ulang tahun. Adiknya bilang, ulang tahunnya masih bulan depan. Mereka berdebat. Tetapi, akhirnya adiknya setuju, karena itu dilakukan agar pria bisa datang ke rumah mereka. Malamnya, Fa'alu datang dengan pria. Saat pria lagi bicara dengan adiknya, Fa'alu meminta komentar ibunya tentang pria. Ibunya terlihat menyukai pria. Adik Fa'alu sangat menyukai hadiah ulang tahun dari pria. Saat pria sedang minum, dia bilang, dia akan pamit setelah 15 menit. Mendengar apa yang pria katakan, Fa'alu terlihat panik karena ayahnya belum pulang. Fa'alu dengan ibunya sedikit berdebat, karena ayah Fa'alu belum datang. Padahal dia ingin bertemu dengan pria. Pria hanya bisa menatap mereka, sambil mendengar apa yang dibicarakan. Pria menelpon temannya Sasi, dia bilang dia akan pulang besok pagi. Pria meminta agar Sasi membantunya. Mendengar itu Fa'alu menjadi senang, tetapi dia masih berpura-pura sedih. Pria meminta Fa'alu bicara dengan ibunya. Fa'alu pergi dan bicara dengan ibunya. Dia akan marah karena ayahnya belum pulang, namun ibu Fa'alu memberikan penjelasan. Dia dengan sengaja menyuruh ayahnya terlambat pulang, agar pria bisa tidur malam ini di rumah mereka. Ayah Fa'alu akhirnya pulang, kebersamaan pria dengan keluarga Fa'alu terjalin malam itu dengan sangat baik. Pria menjadi sadar bahwa dia telah mencintai Fa'alu dan keluarganya. Dan dia juga tahu Fa'alu sangat menyukai dirinya. Beberapa hari kemudian, Fa'alu bertemu pria. Dia beritahukan kepada pria, dia disuruh ayahnya pergi untuk bekerja di Malaysia. Padahal itu hanya salah satu upaya Fa'alu agar pria dapat membalas cintanya. Pria terlihat sedih karena hal itu. Tiba-tiba seorang menyenggol pria. Fa'alu marah-marah dan memukul pria itu. Pria memarahi Fa'alu, Fa'alu tidak terima, akhirnya Fa'alu dan pria bertengkar. Endingnya, Fa'alu meninggalkan pria dengan kesal. Sharp! 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 Pria memanggil-manggil Fa'alu tetapi Fa'alu tidak mempedulikannya. Apakah ini strategi Fa'alu lagi, agar pria bisa mengakui bahwa dia juga mencintai Fa'alu? Nonton terus videonya. Malamnya Fa'alu menelpon Kartik untuk datang. Dia bercerita tentang pertengkarannya dengan pria. Rupanya itu juga adalah strategi yang dibuat oleh Fa'alu, agar pria bisa mengungkapkan cintanya kepada Fa'alu. Fa'alu benar-benar cerdik. Sementara itu pria sedang menangis sedih. Karena pertengkarannya dengan Fa'alu, dia mengakui ke Sasi temannya bahwa di hari pertama bertemu Fa'alu dia menyukainya, menyukai karakternya bahkan keluarganya. Pria sengaja mengulur waktu pernikahan dengan Anbu, semua itu dia lakukan untuk Fa'alu. Pagi itu Fa'alu pergi, terlihat anak buah Anbu sedang menunggunya, mereka mengejar Fa'alu, dan menabrak dia. Fa'alu terjatuh tetapi dia bangun dan mengejar mereka terkejut karena Fa'alu baik-baik saja. Mereka ketakutan dan lari, Fa'alu mengejar dan menghajar mereka. Setelah menghajar mereka Fa'alu menyuruh agar mereka melaporkannya kepada bos mereka, dan benar saja Anbu mendapat telepon dari anak buahnya memberitahu bahwa mereka dihajar Fa'alu sampai babak belur. Saat Fa'alu dalam perjalanan pulang Kartik menelpon bahwa perbuatan kocak mereka membuat pria mencoba bunuh diri dan sekarang berada di rumah sakit. Fa'alu datang ke rumah sakit dan terlihat wajah sedih semua orang di ruangan itu. Fa'alu bicara dan mengakui semua perasaannya kepada pria. Dia yang tadinya bersandiwara agar pria menyatakan cintanya, malah menjadi terbalik, dialah yang kembali menyatakan perasaannya. Pria tersenyum membuka matanya dan bicara, rupanya mereka hanya bersandiwara. Pria mengejar Fa'alu dan mereka bertemu dengan Anbu. Wajah Anbu terlihat marah. கலைஞ்சிருமோன்னு பயந்துட்டேன்.
Pria berterus terang bahwa dia meminta waktu tambahan pada Anbu itu karena dia mencintai Faalu. Pria katakan aku akan baik-baik saja jika menikah dengan kamu, tetapi aku akan bahagia jika menikah dengan Faalu. Anbu meminta untuk bicara dengan Faalu berdua. Saat mereka bicara awalnya Anbu terlihat masih tegang namun dia kemudian tersenyum. Rupanya dia juga menyukai cara berpikir Faalu dan tidak keberatan Faalu mencintai pria. Anbu bilang aku saja menyukai kamu apalagi pria. Anbu hanya berpesan agar Faalu harus membuat pria bahagia dan dia pergi. Faalu dan pria saling peluk menumpahkan kebahagiaan mereka dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.